Sebetulnya kalau saya bangkrut tuh, saya ini bukan gara-gara sudut air, nggak ada itu. Sudut air tuh satu ikhlas, tidak ada sedikit pun saya gara-gara sudut air bangkrut, bukan. Kan biasanya Bapak Zulhefin datang, semua berdiri, itu paling nggak suka, saya malu. Ada di bangga-banggain awal tuh. Kalau saya begitu datang, langsung ke dapur dulu. Itu terus dadar. Nah, itu kecembo, masuk anak muda kalah orang tua, itu nawa. Ilmu sudut air itu hanya menyapu, dan satu lagi pemaaf. Kalau kita sombong, kita ini orang sudut air itu goti paling tinggi di dunia. Jadi saya itu kena marah ke orang Sas Bandung nih. Jadi tujuan mereka tuh mau membangun gedung Sas, kalau masuk DPP saya seolah-olah ini jalur istilahnya janjinya nggak tepat gini. Nah, terus rapatlah kita di Sas Bandung. Saya rapat di itu sama Sas Bandung tuh. Ya agak sedikit kecewa lah mereka saya masuk ke DPP. Soalnya kalau urusan DPP nggak mungkin lah berdua dengan Sas Bandung. Terus saya tanya, emang kenapa? Saya bilang saya nggak boleh di DPP Sas. Tuh bagaimana gedung kita nih? Berapa perlu duit? Saya bilang gitu. Berapa yang perlu duit ini? Saya sumbang nih sekian. Baru percaya mereka tuh. Akhirnya jadi juga gedung Sas tuh. Nah, mulai saya duluan itu dikumpulkanlah duit-duitnya tuh. Pertama saya drop dulu duit buat saya itu support. Akhirnya Pak Rozali support. Akhirnya ada sini Yayasan Sati sini yang Yun Bahar dulu itu ada gedung di Maos dijual juga, kumpulin situ. Akhirnya pelan-pelan di Sas Bandung tuh banyak tuh yang nyumbang, dari Australia ada, dari orang Jakarta ada, seluruh masyarakat semua ada sahamnya situ. Jadi bukannya Ambo, Rozali, saya pulsirin saja, segala orang masuk, termasuk Gunung Merah, termasuk macam-macam masuk. Nah itulah itu Sas Bandung tuh. Berdiri tahun berapa dulu ya? 98. Saya jadi ketua 98, 90. Jadi berdiri tahun 2000. Pas tahun 2000 hampir sama dengan Sas itu DPP Sas. Belum lagi itu gedung DPP Sas lain pula tuh ceritanya tuh. Kalau gedung DPP Sas itu Sudirman Kadim juga yang bikin ide itu. Ngomongnya waktu itu di Jogja. Jadi di Jogja ketika awal makan begini nyeletuklah Sudirman Kadim. Ketua, mau nggak bangun gedung? Pak Marjohan ngajak gini. Itu aja itu. Ya, Batigo lah, Ambot, Pak Ketua, terus saya Pak Marjohan, Jujul Bahri. Nah, itu kecembo, masuk anak muda kalah orang tua, itu nawa. Nah, itu buat tiawa. Akhirnya jadilah barang. Pertama beli tanah dulu. Nah, udah beli tanah. Nah, itu kami baru ninjau Pak Marjohan. Bako, kan dijual tanah aku bako, naik harga. Nah, ya kalau gitu awal bangun lah, baik bangun lah. Jadi dibangun itu kalau nggak salah itu 1 miliar. Jadi beli tanah tuh 600 jutaan sekian. Membangun 1 miliar, ditalangin dulu Pak Marjohan. Ambo bayar, kan bagi 3 dong. Ambo bayar di Amsur gitu. Nah, jadilah barang dulu. Jadi pokoknya mungkin lebih kurang sekitar 2 miliar pertama ya. Belum termasuk gedung yang tingkat 4. Yang sekretariat sekarang nih. Nah itu tambah lagi, ya boleh katakan modal 2,5 M. Itu duitnya itu adalah duit seluruh masyarakat Indonesia, seluruh air di seluruh dunia lah, itu PT. Jadi kalau gedung-gedung ses itulah. Nah pertama mungkin atas nama kita pribadi Batigo, namanya saya, Pak Marjohan, Pak Subahri. Terus kita dibahkan sekarang ini jadi pemiliknya adalah Persatuan Sas Perkumpulan Sulit Air Sepakat. Nah itu cerita itu tuh. Ya alhamdulillah lah.
Kapan Pak In mulai merasa mencintai SAS? Sulit Air. Saya mah ya istilah nggak, itu mungkin terus terang aja ini gara-gara kualat, nggak kerasa sejak awal membuat itu ke radio MTQ ada ke SAS ini, mungkin itu udah otomatis semua, nggak terasa kok jadi begini saya, apalagi saya jadi ketua DPP SAS, iya terasa lemah itu. Nah itu yang saya ini, yang bisa cerita masalah saya jadi ketua pertama. Saya ngomong nggak bisa, medan perang di dalam SAS itu nggak tahu. Mau jadi ketua bayangkan aja, saya jadi pilih jadi ketua, suruh apa istilahnya, coba proposal apa namanya itu, seperti itu tuh. Ingin tahu mereka itu apa rencana apa, nggak bisa jawab. Gak ngerti, akhirnya saya minta tolong Pak Datuk Ponomarajo tuh, jadi dalam satu periode 2 tahun, setiap kita ada acara apa-apa yang sambutan itu Datuk Ponomarajo, aku ketua, iya ketua, tapi yang ngomong beliau itu. Jadi kalau setiap mau sambutan, Pak Ketua izin saya, itu terus awal roti. Medan perang itu nggak tahu saya. Nah setelah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, karena tahu kita Medan, babak kecewa gitu. Nah, itu cerita saya jadi ketua. Alhamdulillah 6 periode 13 tahun, 2 tahun sekali. Kalau kini 2 tahun sekali, maaf tolong. Ya alhamdulillah ketika saya mungkin kena keikhlasan, kenapa saya juga nggak tahu ya. Alhamdulillah jalan. Itu yang saya, pengalaman saya yang itu di DPP SAS. Yang tadinya nggak ngerti apa-apa, tahu Medan. Masalahnya saya itu pertama nggak tahu Medan. Apalagi saya nggak lahir di Sulit Air ya. Siapa Dunsana, siapa ini nggak tahu. Kampung saya nggak tahu di mana tempatnya itu. Nah itulah. Nah kenapa kok bisa, saya mungkin itu adalah titisan dari orang tua ya. Ibu saya orang yang suka masyarakat, bapak saya seorang penghulu masyarakat juga. Nah mungkin larinya ke saya gitu, tanpa disadari lah. Nah dulu mana saya menghina, Sulit Air apa itu Sulit Air? Nah itulah cerita ini yang saya terasa gitu. Memang orang tua saya itu, yang maklum aja orang di rantau kan, kita bergaul sama orang Bandung, bergaul ini. Kalau Bandung nggak Sulit Air itu harus lari kan. Mungkin saya maaf aja, mungkin titisan ataupun adalah itu dari kesan-kesan orang tua. Nggak ngerti sebetulnya Sulit Air. Tadi ditanyakan cinta. Cinta mungkin mulai dari mulai radio. Nah juga Sulit Air ya. Ini ala mulai. Kenal Sulit Air itu saya waktu itu saya kawin sama Pak Rozali, sampai Pak anaknya Pak Rozali. Waktu pertama kawin tahun pertama tuh lebarannya saya dibawa sama mertua. Ambo kan pakaian keren, pakai macam-macam. Ada sobi orang sombong, gola. Ambo sombong ngerti waktu itu. Pakai safari dulu, wah gagal lah gitu. Emang gagal gini. Sampai kini emang gagah. Kece orang kalau kece bini amon enggak gitu. Enggak pandai bahasa Sulit Air. Bahasa Sulit Air nggak ngerti. Siapa Medan di mana-mana nggak ngerti. Semua nggak ngerti saya. Kok bisa totok gini? Saya bisa totok ini karena saya jadi ketua di Kemamamar. Jadi di rapat-rapat juga ngomong Sulit Air aja, saya beraniin aja, akhirnya bisa. Nah ini ilmu saya sebagai pendekatan Sulit Air, ini gue juga bisa nih jadi ketua tuh. Awak tuh banyak menyapu. Ilmu Sulit Air tuh hanya menyapu, dan satu lagi pemaaf. Kalau kita sombong, kita ini orang Sulit Air itu goti paling tinggi di dunia. Jadi kalau saat itu tuh ilmu, saya bilang ilmu Sulit Air itu awak mesti pandai, pertama pemaaf, dan kedua penyapu. Kalau ilmu saya jadi ketua dulu, begitu datang ke daerah itu yang dicari siapa? Bodoh kandung.
Masuk ke dapur tuh. Bunda Kandung, Pak Koba, paling suka mereka disapa kayak gitu tuh. Tiap pergi ke cabang kayak gitu? Iya, siap cabang. Itu bisik-bisik, Troradar dah. Ada apa cerita di balik Troradar? Ya, itu. Jadi setiap ke daerah-daerah itu, setiap cabang, saya pergi itu, selalu gitu. Orang kan biasanya, Bapak Zulkifli datang, semua berdiri, itu paling nggak suka, saya malu. Ada di bangga-banggain awal tuh. Kalau saya begitu datang, langsung ke dapur dulu. Itu Troradar. Kenapa Troradar? Terus, ya mungkin dari kecil lah saya. Saya Troradar itu dari kecil. Nah itu orang tua dulu tuh kok tiba di daging, tiba dan lomba-lomba apa dan makan. Tiba di awal tahun dua dia kerupuk. Tapi kini tak balik. Kini anak daging, apa aja terus tak balik gini. Jadi itulah kesan saya jadi ketua itu. Pertama bersih ke ini abdi Bondo Kandung. Awak sapo di Bondo Kandung tuh. Jadi enak kita ketemu tuh. Kalau udah ada Bondo Kandung kecewa dah jadi kau alek kau bilang. Oh makasih ketua ini. Itu sebenarnya ilmu lu bilang. Jadi kalau awak sombong situ datang kau datang Pak Zulkifli Jubir semua berdiri, malu. Saya awak. Tuh, kalau itu tuh ilmu saya tuh. Ya, kadang-kadang para kurang itu lapor ya. Nah itu. Oke. Pak In terkenal di masyarakat sangat pemurah, dermawan. Sampai secara ekonomi akhirnya ada jatuh. Ya. Kenapa lakukan itu? Sebetulnya kalau saya bangkrut tuh, saya ini bukan gara-gara sudut air, nggak ada itu. Sudut air tuh satu ikhlas, tidak ada sedikit pun saya gara-gara sudut air bangkrut, bukan. Saya ini ketipu, bisnis saya lagi rusak. Ada ketipu, tapi itu cerita mainnya namanya bisnis. Itu ketipu dan itu nggak kecil saya kenanya itu. Kalau soal saya bangkrut sama orang sudut air salah itu. Saya nggak merasa itu, malah saya senang sama sudut air itu. Malah saya ini bukan gara-gara itu. Saya ada bisnis saya rusak, mungkin konsentrasi saya di bisnis kurang, jadi kena lah gitu. Jadi konsentrasi saya mungkin bukan gara-gara sudut air, mungkin konsentrasi. Dan saya ini, maaf aja manajemen saya ini nggak bagus lah. Itulah kelemahan saya. Jadi dipercayakan ke orang, akhirnya tipu lah, Pak. Mengapa Pak In mau ngabdi sampai seperti itu? Nggak tahu, makanya susah saya kalau mengabdi ke sudut air tuh. Apa? Itulah makanya orang tua mungkin mendoakan ke anaknya itu. Mungkin titisan. Bapak saya tuh orang bergaul sudut air. Ibu saya apalagi. Bapak saya ini maaf orangnya keras, gengsi tinggi. Ibu saya, Pak Ibo, dua-duanya ada di saya. Kalau soal gengsi, hati-hati melawan saya bilang. Goti saya. Tapi Pak Ibo, itu juga ada di saya. Nah itu. Jadi dua itu yang ada di dalam jiwa saya. Ini maaf ya saya cerita, ada kawan-kawan lamun itu, sakitnya. Ini WA kawan. Kalau orang udah ngerti mati sakit situ. Itu tandanya butuh uang. Tolong disapa, butuh uang, soalnya kamu mengadu. Kamu langsung. Kamu udah ada, walaupun kamu udah ada rapiti, selalu setiap ada orang kemari, ya, atau siapa kawan-kawan, selalu pulang membawa lah. Itu karakter saya dari dulu. Apa yang Pak In cari ke sudut air? Tidak ada. Itu makanya saya susah saya kadang-kadang apa yang dicari ke sudut air itu. Mungkin lah. Buang-buang waktu. Iya, buang waktu. Ya kadang-kadang saya apa aja cerita ya. Kadang-kadang gengsi. Sudut air, anda pada hati mau. Itu susah awak sebut. Kenapa kok cinta sudut air itu? Nggak tahu tuh. Nggak nyesal, Pak. Penyusul aduh. Awak ikhlas, ini hidup dengan ikhlas itu kadang-kadang Tuhan tahu semua ya. Ada aja lah. Walaupun ambo sekarang ini saya nggak punya uang, ada jalan tak kawan-kawan aja.
Itu kebesaran Tuhan. Makanya banyak bersyukur. Ambo jadi ketua DPP SAS, mesti banyak bersyukur. Itu ilmunya saya bilang. Awak bangkrut, awak habis, bersyukur. Itu mungkin ada hikmahnya di situ. Kenapa saya dikasih ini? Itu ada hikmahnya.